Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Yuni, saya akan menjelaskan tentang gaya bicara dari Profesor Muhammad Amin Rais. Amin Rais ataupun dengan nama lengkapnya Muhammad Amin Rais merupakan tokoh ternamaan di Indonesia, terutama dalam kancah politik Indonesia. Sepak terjangnya di dunia politik memang tidak diragukan lagi. Berbagai kritikan pedas terkadang dia lontarkan kepada siapa saja yang menurutnya melenceng dari garis kebenaran, termasuk kepada pemerintah. Dia juga merupakan kritikus garda terdepan dalam mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama di akhir masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Perannya dalam mengawal demokrasi dan perjalanan bangsa telah tercatat jelas dalam sejarah bangsa Indonesia. Selain itu juga ia merupakan seorang reformis Islam, terutama andilnya dalam organisasi masyarakat Muhammadiyah. Bahkan dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah pada tahun 1995, yang pada saat itu melaksanakan muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh pada tahun 1995. Kalau kegelimangannya yang sekarang memang bukan tanpa alasan. Didikan orang tuanya sejak dini merupakan pengaruh kuat dalam kepribadiannya. Amin Rais lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga Muhammadiyah yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan dan keagamaan. Menginjak usia remaja, Amin Rais melanjutkan studinya ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan mengambil jurusan hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, dan setelah menginjak dunia kampus ini, Amin Rais semakin terasah dalam berbagai analisis dan kritikannya yang sangat tajam dan tentunya sangat menembak. Di masa kuliahnya, Amin Rais terkenal sebagai aktivis yang cemerlang. Daya kritisnya dalam menyikapi berbagai hal membawanya menjadi mahasiswa yang ternama di kampusnya. Selain memang cukup banyak suara vokal dan kritisnya yang bahkan bisa terdengar sangat jauh, suara Amin Rais juga menyeruak secara khas antara irama keras langgam Yogyakarta. Setelah tamat di Universitas Gadjah Mada, ia melanjutkan pendidikannya di negeri Paman Sam, mulai dari North India, dan kemudian melanjutkan studi doktoralnya di Chicago University. Kemudian setelah menamatkan pendidikannya, Muhammad Amin Rais kemudian pulang ke Indonesia. Perjalanan pendidikan Amin Rais inilah yang memberikan berbagai pengalaman dan kemampuan kognitif analisis, di mana kemampuan itulah yang menjadikannya seorang intelektual terkemuka di Indonesia, bahkan menjadi kritikus terkemuka yang kritikannya sangat ditunggu-tunggu oleh para wartawan. Ketika dia menjabat sebagai ketua umum dari Muhammadiyah, beliau terkenal seorang yang sering sekali mengunjungi berbagai cabang Muhammadiyah di berbagai daerah. Sikap merangkulnya ini menjadikannya pemimpin yang disegani dalam tatanan Muhammadiyah, bahkan dengan gaya bicara yang tenang tapi menembak langsung tanpa ragu dalam memerangi kemungkaran yang terkadang berbeda jauh dengan kebiasaan orang-orang Solo yang cenderung sangat berhati-hati. Hal ini memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat pada dirinya untuk memimpin Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah Islam di Nusantara. Sikap kritis dan tegas Amin Rais rupanya mengundang simpati lantaran ia dipandang sebagai orang yang telah mewakili suara dan perasaan umum. Walaupun di sisi lain banyak pemberitaan miring mengenai dirinya, namun hal itu tidak melunturkan niatnya untuk terus berjuang. Keberaniannya dalam mengambil risiko ini yang tidak jarang mengancam jiwanya. Namun dengan pendirinya yang memegang teguh amar ma'ruf nahi munkar, terutama menganggapnya sebagai amanat dan sesungguhnya dari dakwah Muhammadiyah, menjadikannya tegap dalam langkah.
terutama dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak, terkhusus dari keluarganya yang senantiasa menemaninya di kala susah maupun senang. Nah, sedangkan Dr. Haidar Nasir, beliau menggunakan beberapa gaya bahasa dalam ceramahnya. Hal itu bertujuan salah satunya untuk menarik perhatian para audiens. Nah, menurut Kerap, gaya bahasa itu terbagi pada 4 macam. Yang pertama, gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Yang kedua, gaya bahasa berdasarkan nadanya. Yang ketiga, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, dan gaya bahasa berdasarkan langsung atau tidaknya makna. Nah, berdasarkan keempat macam tadi, maka dapat kita analisis gaya bahasa Dr. Haidar Nasir. Yang pertama, dari segi pemilihan kata, beliau menggunakan kata yang resmi, seperti pada kalimat membangun peradaban adalah mengakumulasikan seluruh potensi kemampuan manusia untuk hidup membangun jejak-jejak kehidupan yang secara kolektif melahirkan kebudayaan. Kalimat tersebut resmi karena banyak penggunaan kalimat yang baku. Kemudian dari segi nadanya, beliau menggunakan gaya bahasa menengah. Gaya tersebut membuat para audiens merasa senang dan damai. Seperti pada kalimat, mumpung Ramadan, mari kita asah akal dan pikiran kita sehingga melahirkan dimensi peradaban yang terbaik atau khair ummah. Nah, dalam kalimat tersebut beliau menyampaikan dengan penuh lemah kasih sayang dan lemah lembut, sehingga ajakan dalam kalimat tersebut dapat dengan mudah tersampaikan kepada audiens. Kemudian yang ketiga, dari segi struktur kalimatnya, beliau menggunakan gaya bahasa tautologi, gaya bahasa antitesis, dan repetisi. Tautologi itu adalah pengulangan kata bersinonim untuk menjelaskan sebuah kondisi, seperti pada kalimat hati menjadi pusat titik kebenaran ketika kita merasa bimbang, ragu, galau, atau penuh chaos. Nah, di sana ada pengulangan kata-kata bersinonim seperti bimbang, ragu, galau, dan penuh chaos. Kemudian repetisi. Repetisi itu merupakan gaya bahasa yang mengulang-ulang kata dalam kalimatnya, seperti mengumbar marah, mengumbar amarah. Nah, di sana ada kata-kata yang diulang, yaitu kata mengumbar. Kemudian ada gaya bahasa antitesis. Nah, antitesis ini adalah gaya bahasa yang memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan, seperti pada kalimat kecuali menjadikan hati sebagai pusat untuk mengukur mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang patut dan tidak patut. Di sana ada pengulangan kata-kata yang baik dan benar, patut dan tidak patut, salah dan benar. Kemudian yang keempat itu adalah berdasarkan langsung atau tidaknya makna. Nah, di sini terbagi kepada dua, ada yang retoris dan kiasan. Retoris itu semata-mata merupakan penyimpangan dari konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu, sedangkan kiasan itu penyimpangannya lebih jauh dan difokuskan pada makna. Nah, Dr. Haidar Nasir ini menggunakan gaya bahasa yang retoris, dan gaya bahasa yang retoris ini tuh terbagi kepada beberapa macam. Salah satunya yang digunakan adalah asonansi. Asonansi itu menyebutkan beberapa kata yang huruf vokalnya sama, seperti pada kalimat yang perlu kita kapitalisasi, mobilisasi, dan
optimalisasi untuk membangun peradaban adalah hati. Di sini terjadi pengulangan kata yang vokalnya sama, yaitu I, dalam kalimat mobilisasi, optimalisasi, dan kapitalisasi. Sekian. Visi perjuangan Amin Rais itu memegang visi untuk bisa menanamkan gerakan Islam dengan mempondasikan melalui Al-Quran dan Hadis dengan tajdid sebagai jalan untuk pembaharuannya dan mengedepankan amal ma'ruf nahi mungkar. Pada umumnya, gerakan dan kebangkitan Islam berorientasi ke depan, sadar terhadap masalah-masalah yang muncul dalam konteks modernitas, dan memahami sepenuhnya tantangan-tantangan akibat kemajuan ilmu dan teknologi. Sedangkan perujukannya pada Al-Quran dan Hadis disertai dengan interpretasi yang kreatif dan inovatif, sehingga tidak pernah bersifat literalis skriptualis. Walaupun demikian, Amin juga mengakui tidak semua gerakan kebangkitan Islam bersifat future oriented, ada juga yang bersifat konservatif dan hanya memegang pendapat pada satu mazhab fikih, dan tidak bersedia meletakkan Islam dalam perspektif yang cukup luas yang justru bertentangan dengan hakikat ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan visi perjuangan menurut Profesor Dr. Haidar Nasir yaitu beliau berpandangan bahwa Muhammadiyah harus menjadi organisasi pencerah bagi kehidupan. Pencerahan Muhammadiyah adalah pencerahan dalam konteks gerakan, teologis, dan ideologis yang berlandaskan asas Islam sebagai agama peradaban. Haidar mengatakan bahwa umat Islam mempunyai konteks sejarah pada masa Rasulullah dalam memprakarsai di Al-Tanwir, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota peradaban yang tercerahkan. Disebutkan dalam Quran sebagai tahrij min al-dhulumat ila al-nur, yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Haidar Nasir dikenal sebagai sosok pemimpin Muhammadiyah yang low profile, tidak suka bermanuver dalam dunia politik. Sehari-hari beliau hanya menjalani kehidupannya untuk mengurus Muhammadiyah dan mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Banyak aktivis Muhammadiyah yang memandang Haidar Nasir sebagai penjaga gawang ideologi Muhammadiyah. Hal itu dikarenakan Haidar memiliki wawasan kebangsaan, keislaman, dan kemuhammadiyahan yang luas serta mendalam. Pengalaman panjang berorganisasi di Muhammadiyah sejak muda dan keterlibatannya dalam perumusan keputusan-keputusan organisasi Muhammadiyah membuat Haidar Nasir mampu menjadi seorang nahkoda yang memahami betul Muhammadiyah. Di sini saya akan memaparkan beberapa karakter dan kepribadian yang dimiliki oleh Profesor Dr. Haidar Nasir saat berdakwah. Yang pertama yaitu beliau merupakan sosok yang mempunyai intelektualitas dan keilmuan yang mumpuni. Semua itu terlihat dari bagaimana beliau menyampaikan dakwahnya, dan beliau tidak bertumpu pada satu media saja. Beliau memanfaatkan berbagai media dan teknologi untuk berdakwah. Itu juga yang menjadikan karir dari Profesor Haidar Nasir di Muhammadiyah makin meroket. Yang kedua yaitu aktif. Beliau terbilang sangat aktif dalam menyampaikan dakwahnya. Bisa dilihat juga dari bagaimana ia menghasilkan banyak karya tulis yang menjadi acuan bagi umat Islam, khususnya Muhammadiyah. Dan pastinya beliau pun memiliki karakter utama dari orang-orang Muhammadiyah itu sendiri, seperti berakidah murni. Beliau memiliki jiwa, sikap, dan praktik bertauhid hanya menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berpaham Islam yang berkemajuan. Beliau memandang Islam secara komprehensif, apakah itu akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah duniawiyah untuk membangun kemajuan hidup yang utama. Ikhlas, jujur, dan amanah. Tentunya beliau selalu ikhlas, jujur, dan dapat dipercaya saat menyampaikan dakwahnya. Cerdas berilmu, selalu mengasah akal pikirannya sehingga jernih, logis, kritis, dan mampu menangkap apa yang tersirat dari yang tersurat, disertai dengan pengetahuan baik ilmu keagamaan maupun ilmu umum.
Karakter yang selanjutnya yaitu beliau memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, dan produktif. Dan yang terakhir yaitu beliau memiliki karakter yang adil dan memuliakan manusia. Maksudnya di sini adalah beliau tidak pernah memilih-milih mad'unya. Beliau tidak pernah memilih ingin mad'u yang berpendidikan tinggi, ingin mad'u yang berjabatan tinggi, ingin mad'u yang kaya raya. Beliau tidak pernah memilih mad'unya. Beliau menyelaraskan semuanya itu. Beliau memuliakan mad'unya. Beliau menyampaikan setiap pesan dakwah kepada siapapun yang beragama Islam. Adapun karakter dan kepribadian unik dari Muhammad Amin Rais. Muhammad Amin Rais merupakan tokoh nasional asal Solo dan beliau merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah yang memiliki latar belakang ketauhidan yang sangat kuat karena orang tuanya dari sejak kecil mendidik dan menekankan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, beliau juga memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi yang membuatnya senang membantu dan berbagi orang-orang yang kekurangan. Dengan latar belakang sosialnya yang sangat baik, maka wajar jika beliau memiliki konsep tentang ketauhidan yang berkecimpung di ranah sosial. Berikut adalah ciri khas dari Muhammad Amin Rais ialah gagasan konsep tauhid sosial, yakni dimensi dari tauhidullah. Dalam tauhid sosial, mencoba membuka wawasan baru mengenai tauhid yang lebih membumi dan dimaksudkan agar tauhid yang telah ada pada diri seorang muslim bisa diturunkan kembali pada dataran pergaulan dan realitas sosial secara konkret. Selain itu, tauhid sosial juga merupakan sebuah konsep umum yang mengkaji dalam ilmu akidah dan ilmu sosial. Pemahaman konsep tauhid sosial ini dijadikan juga pedoman dalam dunia pendidikan. Berikut adalah prinsip dasar dari ketauhidan sosial dalam pendidikan. Yang pertama, religiusitas. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, persaudaraan. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, berpedoman. Dan yang terakhir, pengabdian. Is adalah sosok aktivis senior di negeri ini, bahkan cita-citanya besar terhadap bangsa ini. Bahkan dia juga bisa disebut sebagai bapak reformasi terhadap bangsa ini, walaupun beliau kini mendapatkan cacian dan makian sekaligus dari orang-orang yang membencinya lantaran berbeda pilihan politik. Sebagai sosok yang sudah sepuh, tidak pernah sedikit pun dia goyah dan patah arang untuk menyuarakan pendapat-pendapat penada kritiknya. Pemikiran-pemikiran Amin Rais bisa kita temukan di berbagai tulisannya, di antaranya pemikiran mengenai konsep implementasi bertauhid dan perspektif sosial politik yang luar biasa kita temukan dalam buku bertajuk Tauhid Sosial Formula. Dia juga menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah melalui bukunya, yaitu Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia yang diterbitkan 10 tahun pasca reformasi. Buku ini memberisikan kritik dan kekhawatiran terhadap masuknya kepentingan asing ke Indonesia. Usianya yang makin sepuh, pemikiran-pemikiran bernada satire dan kritik itu ternyata masih menggema, apalagi di era Jokowi Amin, merupakan orang yang lantang mengkritik rezim, terutama dalam hal kebijakan pemerintahan yang dinilainya telah melenceng dari falsafah dan moralitas bangsa. Selain jargon populis ala Jokowi, revolusi mental dibantahnya melalui konsep revolusi moral dalam buku Hijrah yang hadir belum lama ini. Beberapa waktu belakangan, Amin Rais sempat ramai pula di media massa dan kalangan internal warga Muhammadiyah lantaran mengatakan akan menjawab Ketua Umum PP Muhammadiyah yang sekarang, yaitu Haidar Nasir. Jika Muhammadiyah tidak menyatakan sikap politiknya, hal itu terjadi lantaran beliau menyayangkan sikap PP Muhammadiyah yang menyatakan netral dalam Pilpres 2019. Sikap netral menurut Pak Amin Rais bukanlah sikap politik yang gentleman,
Yang Pak Amin Rais inginkan Muhammadiyah bisa mengambil sikap politik jelas alias mendukung salah satu di antara dua capres yang ada. Sementara bagi Muhammadiyah itu tidak mungkin karena yang terbentang dengan hitah organisasinya sikap ingin menyerap Muhammadiyah ke politik praktis. Inilah yang sangat disayangkan banyak pihak. Di sini kita bisa melihat bagaimana gairah politik seorang Amin Rais mulai bergeser ke politik praktis sebenarnya. Sejak Pilpres 2014, bahkan ketika dia mengatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 1998 pun sudah demikian. Saat ini Pak Amin Rais masih saja lantang mengkritik rezim penguasa dengan bahasa lugas keras dan tajamnya. Itu jelas-jelas bisa ditemui dalam buku Hijrah. Dalam buku itu pula bisa kita temukan secara gamblang bagaimana keberpihakannya pendukung Prabowo Sandi di Pilpres 2019. Pemerintah Indonesia yang saat ini menurutnya sudah kehilangan kompas moral. Sikap penerimaan dan penilaian pengikut menurut Profesor Dr. Haidar Nasir berbeda dengan sikap penerimaan menurut Profesor Dr. Amin Rais. Contohnya, dalam berpolitik, Haidar Nasir memegang teguh hitah Muhammadiyah, sehingga pada saat Muhammadiyah disuruh untuk mengambil sikap dalam pemilihan presiden, Haidar menolaknya dan tetap teguh memegang hitah Muhammadiyah. Dengan berasaskan demokrasi kepada masyarakat Muhammadiyah. Keberpihakan Haidar kepada hitah Muhammadiyah ini merupakan kebanggaan tersendiri menjadi warga Muhammadiyah. Gaya politik ini dapat disebut sebagai politik kebangsaan atau high politics. Pengalaman panjang berorganisasi di Muhammadiyah sejak muda, keterlibatan pada perumusan keputusan-keputusan organisasi Muhammadiyah membuat Haidar sebagai seorang nahkoda memahami betul ideologi dan hitah Muhammadiyah, termasuk memahami kemana hendak membawa sikap dan pandangan Muhammadiyah. Haidar Nasir merupakan ketua umum Muhammadiyah dan kader otentik Muhammadiyah yang tidak ada irisan ideologis dengan organisasi lain di luar Muhammadiyah. Dilihat dari riwayat organisasinya, sosok Haidar Nasir terlihat sangat konsisten dan benar-benar menekuni Muhammadiyah. Sejak muda tidak ada organisasi lain selain organisasi Muhammadiyah yang digelutinya. Sosok Haidar tergolong sangat produktif menulis, terutama berkaitan dengan pemikiran ideologi Muhammadiyah. Haidar dikenal sebagai pimpinan Muhammadiyah yang low profile, tidak suka bermanuver politik. Sehari-harinya cukup mengurus Muhammadiyah dan mengajar di Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta. Banyak aktivis Muhammadiyah memandang tokoh ini adalah penjaga gawang ideologi Muhammadiyah. Haidar sosok yang beraliran hitois karena ketaatannya kepada garis-garis haluan organisasi. Haidar memiliki wawasan kebangsaan, keislaman, dan kemuhammadiyahan yang luas serta mendalam. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbandingan prestasi yang dimiliki dalam masa kiprahnya di Muhammadiyah antara Profesor Dr. Amin Rais dengan Profesor Dr. Haidar Nasir. Nah, yang pertama, Profesor Dr. Amin Rais dalam masa kiprahnya di Muhammadiyah, prestasi yang beliau capai didominasi pada bidang politik. Hal ini terbukti dengan beliau dikenal publik sebagai sosok bapak sekaligus sosok guru politik bangsa yang mewakili 5 nilai istimewa rapor politikus era reformasi. Nah, yaitu jujur, tegas, cerdas, ikhlas, dan bersih. Nah, karena hal tersebut juga beliau menjadi dikenal sebagai sosok reformis Muhammadiyah. Nah, adapun terobosan yang cukup berani yang beliau lakukan yaitu beliau berupaya menjadikan etika politik yang berbasis pada nilai-nilai etika moral Islam yang biasa disebut dengan high
politik atau politik adi ulung, yang berarti di mana berperilaku politik berdasarkan pada nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, dan meninggalkan kemungkaran. Nah, selain itu, sepak terjang politiknya, beliau juga mengajukan sebuah gagasan politik santun yang berdasarkan pada nilai-nilai tauhid yang akhirnya disebut dengan sosial tauhid. Nah, selain itu juga beliau membawa Muhammadiyah kembali pada panggung politik praktis. Di sana beliau mendirikan sebuah partai politik yang bernama Partai Amanat Nasional yang didirikan pada tahun 1998. Hal tersebutlah yang menjadi bentuk pengabdian beliau demi perbaikan umat dan bangsa melalui gagasan politik. Nah, adapun yang kedua yaitu Profesor Dr. Haidar Nasir. Berbeda dengan tokoh yang sebelumnya yang prestasi yang didominasi pada bidang politik, Profesor Dr. Haidar Nasir prestasi beliau didominasi pada karya ilmiahnya. Karya tulis ilmiahnya, di mana beliau membawa Muhammadiyah menjadi organisasi yang modern dan berkemajuan melalui berbagai karya tulisnya, baik buku, jurnal, artikel, puisi, dan lagu maupun hal lainnya. Hal ini juga dapat dilihat dengan berbagai karya tulisnya mengenai Muhammadiyah yang dianggap referensial. Nah, adapun data dari Google Cendekia yang menyatakan bahwa ribuan orang telah mengutip karya tulisnya tersebut. Nah, contoh-contoh karya tulis beliau juga yaitu yang pertama buku yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Pembaharuan yang diterbitkan pada tahun 2010. Adapun juga buku yang berjudul Memahami Ideologi Muhammadiyah yang diterbitkan pada tahun 2014. Adapun juga buku Dinamisasi Gerakan Muhammadiyah yang diterbitkan pada tahun 2015. Juga buku yang berjudul Dinamika Politik Muhammadiyah yang diterbitkan pada tahun 2001 dan buku-buku lainnya. Nah, karya tulis ilmiah lainnya juga yaitu beliau merupakan seorang penulis tetap redaksi di Harian Umum Republika. Juga beliau sering menulis berbagai jurnal ilmiah dan beliau juga merupakan pimpinan dari Suara Muhammadiyah. Dan banyak karya tulis lainnya yang dimiliki beliau. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan prestasi yang dimiliki dalam masa kiprahnya di Muhammadiyah antara Profesor Dr. Amin Rais dengan Profesor Dr. Haidar Nasir. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih.